kelinci dulu aja. Sebentar lah, gampang. Udah nih. Oke, selamat siang Pak Anton. Iya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Anton? Baik saja, Mas. Mungkin teman-teman yang melihat video ini belum kenal sama Pak Anton. Boleh kenalan dulu Pak Anton? Iya, siap. Perkenalkan, nama saya Anton Taryono. Saya pemilik dari Asia Akmal Rabbit Farm yang ada di Desa Pegandon, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Pak Anton sendiri kan sebagai peternak kelincing ya Pak? Iya. Boleh diceritakan peternak ini dari tahun kapan sama dulu tuh awal mula peternak ini karena ada alasan apa sih Pak? Oh ya, saya mulai beternak itu tahun 2008 akhir ya, sekitar bulan Oktober. Itu dulu saya ada di perusahaan, terus dengan motivasi ingin mencari tambahan untuk penghasilan keluarga. Sudah berbagai macam usaha lah, dari mulai beternak unggas, terus lele, terus itu pembesaran IT ya pernah. Tapi kalau kayak itu kan butuh modal yang cukup konsisten ya untuk unggas itu, karena pakannya kan harus beli. Pada saat itu terakhir saya itu beternak IT, itu malah ada cerita yang sedikit lucu ini ya. Kita pelihara IT entok itu ya, jadi tidak untuk penghasilan kita, malah justru pada saat itu kita belum panen, terus pakan habis. Nah itu kita malah, saya ambil beras di koperasi dulu, itu ambil beras di koperasi malah buat beli bekatul. Itu kan saya terus berpikir, lah ini harusnya itu saya jual IT untuk beli beras, tapi malah ini jual beras untuk pakan IT. Lah itu akhirnya saya hilangkan, saya berhenti beternak entok itu. Terus saya berpikir beternak apa yang lahannya tidak terlalu luas tapi pakannya gratis pada saat itu. Terus waktu itu saya lihat di televisi, Mas, lihat di televisi ketemu kelinci. Lah itu pada awalnya saya beternak kelinci itu tidak terpikir sama sekali untuk menjual. Jadi saya tidak terpikir market, karena waktu itu memang belum ada market, belum ada penjualan. Terus paling penting saya suka kelinci, pelihara kelinci, perkara jualnya gimana itu belum kepikiran. Setelah saya pelihara ternyata itu berkembang sangat pesat, banyak. Lah setelah banyak itu baru berpikir caranya menjual. Bingung nih, kelinci udah terlalu banyak, mau dijual kemana? Nah akhirnya saya bersama tetangga itu membuat pamflet kayak iklan perumahan itulah, MMT itu. Saya sebar dari Leri sampai Kaliwungu, ada berapa 30 itu ya MMT atau berapa itu ya. Nah setelah itu dalam jangka 1 minggu habis itu, baik yang anakan yang siapan itu habis. Nah setelah itu saya berpikir berarti prospek kelinci itu besar. Nah setelah itu mulai saya tekuni, terus nambah indukan, terus mulai merambah ke kebetulan istri di farmasi. Nah waktu itu Universitas Wahid Hasyim pakainya kelinci itu kelinci bebas gitu ya, warna untuk praktek gitu kan. Nah kalau selesai praktek dibawa pulang sama istri saya di rumah buat indukan kan, beli cukup lumayan pada saat itu kan. Terus ditanya sama dosennya, Bu kok bawa kelinci kenapa? Nah terus istri saya bilang di rumah suami beternak kelinci Bu. Nah kalau gimana kalau jadi pemasok sini, tapi harus ini ada kriterianya kan gitu. Kalau diminta itu kelinci albino. Nah saya tanya, Bu kok kelinci albino kenapa? Nah, katanya kelinci albino itu antibodinya mendekati manusia, terutama jenis New Zealand White lebih dekat lagi. Akhirnya saya mulai merambah ke kelinci albino, terus masuk ke Universitas Wahid Hasyim, jadi pemasok rutin ke sana untuk dunia pendidikan ya, praktek ke farmasi. Setelah itu dosen Wahid Hasyim pindah ke Unisula. Nah itu pindah Unisula otomatis ambil ke kita. Nah terus mulai Unisula, terus Unimus, Getok Tular, terus akhirnya insya Allah Semarang semuanya, Mas. Dari mulai Setifar, Unisula, Unimus, Undip, Mudiwaloyo Ungaran, kalau sini Setikes Kendal, Wahid Hasyim, semuanya ke sini. Jadi dari awal saya tidak mengira akan seperti itu ya. Kira seperti itu.
eh, Pak Anton kan sudah bisa dibilang cukup lama untuk beternak. Ya. Kira-kira selama Pak Anton beternak ini kendala apa sih yang paling besar dalam mengusahakan beternak kelinci ini? Kalau kendala selama ini tetap menjadi momok peternak kelinci itu kembung ya Mas ya. Kembung itu masih semua ibaratnya sudah hantu lah ya, hantu sangat menakutkan. Kalau kelinci sudah kena kembung itu hampir 80% mati lah, tidak tertolong lah. Saya pernah konsultasi sama seorang dokter hewan yang spesialis kelinci pun kalau kena kembung apalagi giginya sudah merasakan sakit itu kerkut-kerkut itu sudah dipotong aja Pak daripada tidak oman kasarnya kan gitu. Nah, itu untuk sementara ini penyakit kembung masih menjadi trauma lah untuk peternak. Kalau untuk pakan yang Pak Anton sendiri pakai untuk kelinci ini, jenis pakannya apa aja Pak yang digunakan? Kalau akhir-akhir ini saya memang pakai pellet ya Mas ya, pellet lebih efisien, terus mengurangi bau, terus sesuai dengan konsumennya yang para mahasiswa ya kan nggak mungkin mahasiswa ngarit lah kan nggak mungkin seperti itu ya. Tapi kalau untuk dulu awalnya saya rumput, full rumput waktu main di pedaging itu. Terus dari segi pemasaran kelinci ini, apakah tadi memang sebagian besar untuk kebutuhan penelitian atau ada konsumsi juga Pak? Ya kalau di peternakan kita Jakmal Rabbit Farm itu 80% masuk ke penelitian, yang 10% masuk ke warung sate konsumen, terus yang 10% untuk pemelihara, konsumen pemelihara. Kemudian kalau menurut Pak Anton sendiri di lingkup desa Pegandon ini, apakah memang berpotensi untuk mengembangkan ternak kelinci ini? Ya sebetulnya kalau lihat secara geografis ya Mas, secara geografis itu Pegandon kan ada di tengah-tengah antara Semarang sama Batang kan, termasuk desa yang ada di tengah-tengah. Terus secara geografis juga ini masih banyak lahan pertanian yang notabene sebagai sumber pakan ya, sumber pakan rumput lah, masih melimpah. Terus potensi yang lain dekat dengan penjualan. Penjualan itu di sini dalam arti warung sate dekat, terus dengan kita sendiri kan posisi juga ada di Pegandon, jadi bisa membantu masyarakat desa Pegandon apabila ingin beternak kelinci ya, membantu pemasarannya. Kalau dari segi kondisi cuaca seperti di Pegandon ini kan bisa dibilang cukup panas ya Pak. Ya. Itu apakah bisa dikatakan tetap mendukung untuk pemeliharaan kelinci atau tidak? Sebetulnya kalau cuaca itu ya gimana ya, sebenarnya tidak sesuai Mas ya, karena kelinci itu kan hidup di dataran tinggi ya, hawa dingin, suhu paling sekitar 28 ya, 26 28 itu. Kalau di Pegandon kan panas, jadi kurang sesuai. Tapi untuk mensiasati itu kita menyarankan untuk wilayah Pantura ya, beli ya di daerah Pantura. Biasanya kalau kita beli di daerah atas, misalnya kayak Temanggung, Wonosobo, itu kalau pulang mesti trouble. Jadi butuh pengawasan, yaitu bagi pemula agak susah itu. Itu harus adaptasi dulu, harus ngasih suplemen dulu kayak madu lah itu. Kemudian kalau dari segi kegiatan harian Pak Anton itu sendiri biasanya dimulai di pagi hari itu jadwalnya apa aja ketika di kandang? Kalau beternak kelinci kan butuh konsisten, jangan berubah-ubah, terlalu sering berubah-ubah jam pemeliharaan ya. Kalau saya pagi biasanya cukup ngasih minum. Kalau misalnya ada jadwal pembersihan 2 hari sekali saya bersihkan. Terus nanti pakan sore hari. Ya itu konsisten seperti itu, jamnya juga hampir seperti itu, paling molor ya 1,5 jam apa enggak sampai terus berubah-ubah terus. Jadi kalau berubah-ubah terus itu nanti efeknya kelinci mudah stres. Harus konsisten jamnya ini, kapan jenengan waktu luangnya, misalnya malam jam 7 malam ya harus jam 7 malam terus. Jangan berubah terus besok sore, besok malam, besoknya sore lagi ya, jangan seperti itu. Kalau kelinci ibaratnya apal gitulah, kapan waktunya dikasih makan. Jadi kalau saya misalnya habis asar ya asar terus gitu ya. Sesekali boleh lah misalnya ada hajatan apa ada perluan gitu agak molor sedikit, tidak apa-apa, asal tetap konsisten tiap harinya itu jam yang sama. Pertanyaan selanjutnya, apakah selama Pak Anton berkecimpung untuk
peternak kelinci ini ada pendampingan nggak dari dinas terkait peternak kelinci ini? Ya pendampingan, dikata pendampingan gimana ya, agak susah ya. Kalau dulu pernah ada sedikit perhatian dari dinas ya lewat salah satu anggota DPR, kita pernah dapat bantuan kelinci ya, yang indukan pada saat itu indukan saya bisa mencapai sekitar 120 di sini. Itu 120 ekor, itu 70 ekor dari saya dan 50 dari dinas saya dulu itu ya. Tapi kalau untuk pendampingan secara misalnya kesehatan kelinci atau pendampingan tentang pemasaran itu mohon maaf kok belum ada ya. Jadi waktu itu dinas hanya ngasih dinas peternakan hanya ngasih bantuan ya sudah gitu kan. Untuk monitoringnya itu hampir tidak ada. Terus melihat beberapa hari ini kan ada kegiatan KKN dari tim KKNT IDPU 35 Universitas Diponegoro. Kira-kira dari Pak Anton sendiri ada kesan nggak terkait adanya tim KKN Undip yang datang ke kandang Pak Anton? Kalau kesan-kesannya ya alhamdulillah ya, mungkin anak-anak kan sopan-sopan di masyarakat juga kayak bagus lah penilaiannya ya dengan masyarakat gitu, tak lihat sama orang tua juga menyapa senilai itu sangat bagus sekali ya. Cuma pesan saya itu dunia kalian pendidikan itu kadang tidak seperti di dunia lapangan, itu beda. Jadi kalian harus bisa menerima kenyataan di lapangan, karena kadang kenyataan di lapangan itu tidak sesuai dengan harapan adik-adik semua ya mahasiswa. Kemudian mungkin ada manfaat yang dirasakan Pak Anton selama teman-teman tim KKN Undip kesini, kira-kira nopo Pak? Manfaatnya ya lumayan Mas. Ya bisa mengetahui pembuatan pakan, terus pembuatan TOC ya, itu terus dibantu bersih-bersih ngasih pakan ya, itu termasuk bagi saya ya alhamdulillah sudah dibantu oleh adik-adik KKN Undip ya. Mungkin masuk di pertanyaan terakhir nih Pak Anton. Oke. Mungkin dari Pak Anton ada pesan buat teman-teman yang kiranya ada niatan mau mulai beternak kelinci, itu ada pesannya nggak dari Pak Anton? Kalau pesan saya, kelinci itu butuh kesabaran Mas, butuh ketelatenan. Jangan terus karena bermodal besar terus langsung besar. Biasanya untuk pemula yang modal besar itu langsung kepingin langsung gede gitu kan. Jadi kelinci itu tidak bisa seperti itu, harus step by step, melangkah sedikit dipelajari. Jadi harus misalnya beli 1, 2 dipelajari terus gitu ya. Jadi kalau bisa diusahakan itu indukan yang ada di tempat kandang jenengan juga dari kandang jenengan. Nanti kalau jangan beli dari luar mesti ada permasalahan baru gitu. Oke, mungkin sekian Pak Anton, terima kasih. Ya terima kasih kembali.